Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi jadi nggak ketinggalan video berikutnya. Kalau ada satu tokoh yang image-nya dipersepsikan secara berbeda dari karakter dia sebenarnya, tokoh itu adalah Hanuman. Bayangin aja, a war hero, seorang Chiranjeevi alias makhluk berumur panjang, bahkan sosok deity dan lord di culture lain. Tapi di sini, khususnya di konteks era modern, sosok ini malah jadi bahan ceng-cengan dan simbol buruk rupa. Siapa yang mukanya seperti Hanuman? I accept your challenge, Mbaku. Glory to Hanuman. Tapi persepsi kita tentang sebuah penokohan memang ditentukan oleh faktor fisik dan based on looks banget. Dan seolah menegasikan faktor lainnya. Padahal kalau ada satu kesimpulan yang bisa kita ambil dari epos Mahabharata dan Ramayana adalah bahwa semuanya it's all about balance. Karakter Arjuna yang menjadi simbol ketampanan dan kesaktian pernah ingin memperkosa Dewi Anggraini, istri Ekalaya. Yudhistira, seorang raja yang terkenal teguh berada di jalan Dharma, tidak kuasa untuk menghilangkan hobinya berjudi hingga mempertaruhkan saudara-saudaranya. Bahkan Rahwana yang merupakan penjelmaan dari kejahatan dan angkara murka terkenal sebagai seseorang yang kukuh dengan tapa beratanya. Kembali lagi kepada karakter Hanuman, apa yang kita ingat dari karakter ini selain dari image-nya yang terkenal sebagai monyet sakti? Nah kan, muncul lagi aspek fisiknya. Bahkan gue yakin kita nggak pernah tahu sesakti apa karakter Hanuman ini sebenarnya, khususnya di versi India. Jadi siapa sebenarnya Hanuman? Apa kisah-kisah menarik seputar dirinya? Mari kita kenali lebih dekat. Oh ya, disclaimer dulu, cerita yang akan gue sampaikan di video ini referensinya adalah dari India, bukan versi lokal. Oke, lanjut. Hanuman adalah anak dari Kesari, seorang pangeran Wanara atau monyet, dan beribu Anjana atau versi lokalnya adalah Anjani, putri dari kerajaan Wanara, Kiskenda. Selain dari orang tua fisiknya, Hanuman mempunyai ayah spiritual yaitu Dewa Bayu. Yang menarik adalah proses kelahiran Hanuman berhubungan dengan proses kelahiran tuannya yaitu Sri Rama. Diceritakan Raja Dasarata dari kerajaan Ayodhya melakukan ritual untuk mendapatkan anak. Dewa pun menganugerahkan puding untuk dimakan ketiga istri dari Raja Dasarata. Dari ritual inilah lahir para pangeran Ayodhya yaitu Sri Rama, Laksmana, Bharata, dan Satrugna. Sebagian puding yang tersisa terbawa oleh angin dan atas kuasa Dewa Bayu, puding tersebut jatuh di tangan Anjana yang juga tengah melakukan ritual yang sama. Anjana pun memakan puding tersebut, kemudian lahirlah Hanuman. Nah, kesaktian Hanuman ini mulai kelihatan pas dia masih bocil nih. Kalian tahu nggak? Gara-gara Hanuman, dua dewa besar pernah adu mekanik. Ceritanya gini, di suatu pagi abis bangun tidur, bocil Hanuman pun kelaparan. Ia melihat matahari pagi dan mengira itu adalah buah besar yang matang. Ia pun mengambil matahari tersebut dari langit lalu dimakannya. Dewa Indra yang lihat langsung marah dan nyikat Hanuman pakai petirnya. Hanuman pun pingsan dengan rahang yang rusak. Ini salah satu alasan kenapa ia dinamai Hanuman yang artinya dislocated jaw alias rahangnya geser. Lah, Dewa Bayu marah ngelihat anaknya disikat Dewa Indra. Dewa Bayu pun mengambil semua udara yang ada di alam semesta dan bikin menderita semua makhluk hidup yang ada. Dewa Shiva sebagai dewa yang lebih senior pun menengahi pertikaian antara rekan-rekan dewa tersebut. Udahlah, masalah anak-anak orang tua nggak usah ikut-ikutan. Mungkin gitu kata Dewa Shiva. Dewa Indra pun ngaku salah karena cepat ketrigger bocil Hanuman dan sebagai ganti rugi ia pun menganugerahi Hanuman bahwa tubuhnya akan sekuat senjata Dewa Indra. Melihat betapa spesialnya Hanuman kecil, dewa-dewa lain pun pada ikutan nyumbang ngasih kekuatan. Dewa Agni ngasih kekuatan bahwa api nggak bakal bisa ngebakar tubuh Hanuman. Dewa Baruna ngasih kekuatan bahwa air nggak akan bisa menenggelamkan tubuh Hanuman. Bokapnya Dewa Bayu menganugerahkan anaknya bisa bergerak secepat angin. Dewa Brahma menganugerahkan Hanuman bisa pergi ke tempat manapun
dan gak ada yang bisa menghalangi dia. Anugerah-anugerah inilah yang akhirnya membuat Hanuman menjadi salah satu dari ketujuh Chiranjeevi alias makhluk yang berumur panjang. Jujur aja deh, pasti kita semua kenal karakter Hanuman karena aksinya di era Ramayana. Lebih tepatnya di masa perang antara Sri Rama dan Rahwana. Atau kalau pernah ke Prambanan atau nonton wayang orang, pasti pernah nonton episode Hanuman Obong. Nah, menurut gue ini salah satu aksi badass Hanuman dari beberapa aksi badass yang terjadi di era ini dan akan gue ceritain sebentar lagi. Video ini disponsori oleh bisnis gue sendiri. Buat kalian yang ingin meningkatkan skill copywriting, kalian bisa ke tanganbelang.me. Di sana gue menjual produk-produk yang bisa meningkatkan skill kreatif, komunikasi, dan content creating. Buat yang tertarik, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Thank you dan mari kita lanjut. Di era penyerbuan Rama ke Alengka ini memang banyak banget adegan-adegan Hanuman yang bikin kita bilang anjir keren banget. Contohnya, pada waktu dikirim ke India Selatan untuk mencari Sinta, Hanuman pun melihat di ujung lautan ada sebuah negara bernama Alengka alias Sri Lanka. Dan ia menduga di sanalah tempat Sinta diculik oleh Rawana. Saat rekan-rekan Wanara tidak tahu bagaimana cara menyeberangi lautan, Hanuman pun membesarkan tubuhnya hingga sebesar gunung dan ia pun menyeberangi lautan tersebut hanya dengan sekali langkah. Lalu seperti yang dikisahkan di episode Hanuman Duta dan Hanuman Obong, ini menurut gue aksi paling badass yang pernah dilakukan oleh Hanuman saat ia datang ke Alengka dan menyelinap masuk menemui Sinta untuk menyampaikan pesan Sri Rama. Ternyata Hanuman pun tertangkap prajurit Alengka. Entah tertangkap atau memang sengaja tertangkap. Dengan tubuh dan ekor yang terikat, Rahwana pun memerintahkan untuk membakar Hanuman. Akhirnya dengan tubuh yang terbakar, tentu aja tanpa bisa merasakan panasnya api tersebut, Hanuman pun lepas dari ikatan dan langsung terbang dan lompat dari satu atap ke atap lain dan menyulut seluruh negara Alengka dengan api di badannya. Alengka pun habis terbakar akibat dari ulah Hanuman. Ini benar-benar aksi yang layak banget dibikin versi filmnya dengan standar Hollywood. Marvel pun bakalan minder kali lihat adegan-adegan kayak gini. Lalu ada satu adegan lagi di mana adik Sri Rama yaitu Lakshmana terluka parah dan akan meninggal apabila tidak mendapat obat dari sebuah tanaman yang ada di Gunung Himalaya. Sri Rama pun mengutus Hanuman karena dari semua ksatria hanya Hanumanlah yang bisa dengan cepat sampai ke Himalaya untuk mencari tanaman tersebut. Sesampainya di Himalaya, Hanuman pun kebingungan karena banyak sekali jenis tanaman yang ada di sana. Tanpa kehilangan akal dan untuk mempersingkat waktu, Hanuman pun membawa gunung tersebut ke hadapan Sri Rama untuk mengambil langsung tanaman obat yang dimaksud. Gila. Salah satu trait yang bisa kita ambil dari karakter Hanuman adalah baktinya kepada Sri Rama dan Sinta. Bahkan baktinya ini udah masuk ke level bucin kalau kata anak sekarang mah. Bayangin aja, Hanuman pernah membelah dadanya sendiri untuk memperlihatkan bahwa di dalam hatinya hanya ada Sri Rama dan istrinya Sinta. Saat Sri Rama hendak memberikan berkat kepada Hanuman karena telah ikut berjuang merebut Sinta dari tangan Rahwana, Hanuman menolak semua pemberian Sri Rama karena yang ia minta hanya satu. Ia ingin selalu tinggal dan berada di kaki Sri Rama. Yang menarik adalah saat Hanuman bersama bala tentaranya membangun jembatan untuk menyerbu Alengka. Hanuman menuliskan nama Sri Rama di atas batu-batu yang digunakan untuk membangun jembatan tersebut. Ini so sweet banget. Terakhir gue mau share cerita di mana Sri Rama mengajarkan Hanuman tentang siklus dalam kehidupan yang selalu berulang. Diceritakan sebagaimana halnya avatar Dewa Wisnu lainnya, Sri Rama yang mengalami proses kelahiran harus mengalami pula proses kematian dan kembali ke tempatnya di Waikunta. Hanuman pun sebagai pengikut setia Sri Rama tak rela berpisah dengan tuannya dan mencegah Yama alias Dewa Kematian untuk menemuinya. Untuk mengecoh Hanuman dan membiarkan Dewa Yama melakukan tugasnya,
Sri Rama pun melepaskan cincinnya dan melemparkannya ke dalam lubang di lantai istananya. Lalu ia pun menyuruh Hanuman untuk mencari cincin tersebut. Hanuman pun mengubah dirinya menjadi sebesar serangga dan memasuki lubang tersebut untuk mencari cincin Sri Rama. Sebuah perjalanan yang membuatnya sampai di Nagaloka dan bertemu dengan Vasuki, sang dewa ular. Hanuman pun menceritakan maksudnya dan Vasuki pun mengantarnya ke pusat Nagaloka di mana Hanuman melihat tumpukan cincin setinggi gunung. Vasuki pun berkata, "Di sana kamu pasti akan menemukan cincin Sri Rama." Hanuman pun menghampiri gunung cincin tersebut dan syok bahwa ternyata setiap cincin yang dia ambil dari tumpukan tersebut adalah cincin Sri Rama. Hanuman semakin tidak mengerti apa yang terjadi. Vasuki pun tersenyum dan berkata, "Kehidupan ini hanyalah sebuah siklus yang terus berulang. Kehidupan akan selalu bertemu dengan kematian. Cincin-cincin tersebut adalah milik Sri Rama di siklus yang lain. Dan seorang wanara telah berulang kali mencari cincin-cincin tersebut. Cincin-cincin tersebut akan terus bertambah dan seperti dirimu, wanara-wanara lain akan kembali datang ke tempat ini." Hanuman pun segera menyadari bahwa pengalamannya di Nagaloka tersebut adalah sebuah pelajaran bahwa ia tidak bisa mencegah kematian Sri Rama, sebagaimana ia tahu bahwa Sri Rama akan kembali lahir sebagai bagian dari siklus kehidupan yang lain. Sisi lain Hanuman yang kita lupakan telah mengajarkan kita bahwa kelahiran, kematian, pertemuan, dan kehilangan adalah bagian dari sebuah siklus kehidupan. Segitu aja video kali ini. And yes, I am back on YouTube. Kalau kalian excited, silakan like atau dislike video ini juga nggak apa-apa. Share video ini atau biar lebih seru lagi, tulis komen kalian di bawah. Thanks for watching. I'll see you next time.